Halo semuanya, sering ngerasa telat beli saham atau malah kecepatan jual? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu alat super penting yang bisa bantu kita ngatur timing transaksi jauh lebih baik, support dan resistance. Yuk kita mulai. Pernah kan ngalamin kayak gini, lagi liatin grafik saham terus mikir, ini udah waktunya masuk belum ya? Atau jangan-jangan malah harus buru-buru keluar? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan untungnya ada caranya nih, biar kita bisa jawab pertanyaan itu dengan lebih pede. Nah, ini dia solusinya. Coba deh. Bayangin support dan resistance itu kayak rambu lalu lintas di pasar saham. Beneran. Mereka tuh yang kasih kita sinyal kapan harus berhenti, kapan hati-hati, atau kapan boleh tancap gas. Dengan cara nunjukin level-level harga yang super penting yang bisa jadi titik balik pergerakan harga. Oke, kita mulai dari support dulu ya. Coba bayangin deh, ada bola yang lagi mantul-mantul. Tiap kali bola itu kena lantai, jatuhnya berhenti kan? Terus mantul lagi ke atas. Nah, di dunia saham, support itu persis kayak lantai harga tadi. Ini adalah level di mana permintaan atau minat beli itu kuat banget, jadi bisa nahan harga biar nggak anjlok lebih dalam lagi. Sekarang kebalikannya nih, yaitu resistance. Gampangnya gini, kalau support itu lantai, nah resistance itu langit-langitnya. Ini adalah level harga di mana para penjual mulai pada keluar, mulai take profit, jadi ada tekanan jual yang bikin harga saham jadi susah banget buat nanjak lebih tinggi lagi. Jadi intinya tuh gini, support itu area di mana para pembeli mikir, wah harga lagi diskon nih, dan mereka mulai masuk, makanya harganya ketahan, nggak jatuh. Sebaliknya, resistance itu area di mana penjual ngerasa, oke untungnya udah cukup nih, terus mereka mulai jualan. Lantai dan langit-langit, simple kan? Tapi ini kuat banget loh, karena intinya ini semua soal psikologi pasar. Biar makin kebayang, kita pakai analogi lagi ya. Anggap aja ada brand baju yang lagi ngetren. Harganya sempat naik tuh, jadi 150.000. Tapi, pasar ngerasa harga wajarnya ya 100 ribuan lah. Jadi, tiap kali harganya turun dekat-dekat 100.000, wush, langsung banyak yang beli. Nah, angka 100.000 inilah yang jadi level supportnya. Oke, sekarang buat resistance. Bayangin harga cabai pas lagi langka-langkanya. Harganya kan bisa meroket gila-gilaan tuh, sampai katakanlah 250.000 sekilo. Nah, pas udah di harga segitu, orang-orang pasti mikir dua kali kan buat beli, dan para pedagang juga buru-buru jualin stoknya. Angka 250.000 itu, nah itulah yang jadi resistance-nya, langit-langit harga yang susah banget dilewatin. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita pakainya di grafik saham beneran? Nah, kita mulai dari metode yang paling dasar dan paling klasik dulu, pakai garis horizontal. Caranya gampang banget. Kamu tinggal cari aja beberapa titik terendah di grafik, di mana harganya itu kayak mantul ke atas. Kelihatan kan? Nah, kalau udah ketemu, tinggal tarik garis lurus aja yang nyambungin titik-titik itu. Udah deh, jadi deh. Itulah level support visual kamu. Prinsip yang sama persis berlaku buat resistance. Cari aja puncak-puncak harga di mana kenaikannya seolah-olah ketahan, mentok gitu. Terus, tarik deh garis horizontal yang nyambungin puncak-puncak itu. Garis inilah yang jadi langit-langit atau batas atas yang perlu kita perhatiin baik-baik. Nah, ini ada satu aturan main yang penting banget nih. Makin sering suatu level harga digedor tapi nggak jebol, artinya level itu makin kuat. Jadi, kalau harga udah bolak-balik nyentuh garis support, tapi selalu mantul lagi, itu tandanya lantainya super kokoh. Garis horizontal itu memang oke banget, tapi itu bukan satu-satunya senjata kita loh. Masih ada beberapa alat lain di dalam kotak perkakas seorang trader. Yuk kita intip 4 metode populer buat nemuin titik-titik krusial ini. Yang pertama, ya tentu aja metode klasik yang barusan kita omongin, garis horizontal. Ini benar-benar fondasinya. Simple tapi efektif banget. Caranya gampang banget kok. Buka grafik sahamnya, terus cari paling nggak 2 lembah harga buat support atau 2 puncak buat resistance. Kalau udah dapat, tinggal sambungin deh pakai garis lurus. Sesimpel itu. Lanjut ya, metode kedua, garis trend atau trend lines. Ini sebenarnya mirip sama garis horizontal, tapi ini kita pakai pas sahamnya lagi ada di trend yang jelas. Entah itu lagi naik terus atau turun terus. Jadi garisnya nanti nggak lurus, tapi miring ngikutin arah trend. Jadi gini, kalau sahamnya lagi uptrend alias nanjak, kita sambungin titik-titik terendahnya yang makin lama makin tinggi. Jadilah garis support dinamis. Sebaliknya, pas lagi downtrend alias turun, kita sambungin puncak-puncaknya yang makin lama makin rendah. Ini berguna banget biar kita bisa menunggangi tren pasar. Metode ketiga, kita pakai indikator yang populer banget, namanya moving average atau disingkat MA.
Anggap aja ini kayak garis support atau resisten yang hidup. Jadi dia nggak diam di satu tempat, tapi terus gerak ngikutin rata-rata pergerakan harga sahamnya. Cara bacanya juga gampang banget. Tinggal tambahin aja indikator MA ke grafik kamu. Kalau harga sahamnya gerak di atas garis MA, nah garis itu sering jadi lantai berjalannya. Tapi kalau harganya ada di bawah garis MA, garis itu malah jadi langit-langit berjalan. Dan yang terakhir, nih, alat yang namanya kedengaran agak ribet tapi super berguna. Fibonacci Retracement. Gampangnya gini, setelah harga saham naik atau turun kencang, alat ini bantu kita nebak kira-kira sampai mana harga bakal mundur atau koreksi sebelum akhirnya lanjutin tren awalnya. Cara pakainya gini, pertama cari dulu pergerakan harga yang signifikan, misalnya dari lembah paling dalam ke puncak paling tinggi. Udah ketemu? Oke, sekarang tinggal tarik aja alat Fibonacci dari dua titik itu. Nanti bakal muncul tuh garis-garis horizontal. Nah, itulah level-level di mana harga berpotensi mantul. Coba perhatiin deh level 61,8%. Soalnya level ini sering disebut golden ratio dan sering banget jadi titik balik harga. Oke, kita sekarang udah punya 4 alat canggih di tangan. Terus, gimana cara pakainya buat transaksi? Nah, sekarang saatnya kita sambungin semua ilmunya dan lihat gimana analisa ini bisa kita ubah jadi aksi yang beneran ngasilin cuan. Terus, kenapa sih ini semua penting banget? Gini, karena ini yang ngebedain antara gambler sama strategis. Kamu jadi nggak lagi beli saham cuma karena ikut-ikutan temen, tapi kamu beli karena harganya udah deket lantai support yang kokoh. Kamu juga jadi tahu kapan harus hati-hati karena harga udah nyentuh langit-langit resistance. Intinya, ini ngasih kamu rencana main dan kepercayaan diri. Poin ini benar-benar ngerangkum semuanya. Ingat ya, di pasar saham itu, timing is everything. Bukan cuma soal milih saham yang benar, tapi juga beli di waktu yang benar. Dan semua alat yang kita bahas tadi, itulah yang bantu kita buat nemuin momen yang pas itu. Jadi, setelah kita ngobrolin semua alat ini, mulai dari garis horizontal yang simpel, sampai Fibonacci yang kelihatannya canggih, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari semua strategi ini, mana nih yang paling bikin kamu penasaran? Mana yang bakal kamu coba duluan buat ngasah timing transaksi kamu?